Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Firdaus. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok B, kelas berpikir komputer nasional 09. Ada saya sendiri yaitu Muhammad Zulfi Jericho. Ada rekan saya, Kevin Hazan Hidayat, juga Zulfahmi Fajar, dan Zulfahmi Fajri, dan ada Anka Ika. Oke, bisa dilanjut. Nah, outline dari PPT kita kali ini itu yang pertamanya itu ada kasus, lalu dilanjut dengan perencanaan, di mana di poin perencanaan ini kita akan membahasnya menggunakan four pillars of computational thinking, lalu ada pembuatan alur atau flowchart, lalu ada pseudocode, dan yang terakhir ada big connotation. Oke, bisa dilanjut. Nah, kasusnya bisa dilihat seperti ini. Bisa dilanjut, Cap. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu untuk perencanaannya yaitu eh, berdasarkan kasus tadi, yaitu untuk merencanakan pembangunan yang akan dilakukan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang diminta oleh pihak pemerintah agar kita bisa merencanakan strategi pembangunan yang terbaik. Nah, berpikir computational atau computational thinking ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di atas. Karena dalam computational thinking kita akan mengerjakan masalah dengan memahami masalah hingga mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, computational thinking atau berpikir computational ini memiliki empat pilar utama, yaitu decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithms. Oke, bisa dilanjut. Nah, buat yang pertama ini ada dekomposisi. Pada tahap-tahap dekomposisi ini, kita akan memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, di kasus tadi, masalah utamanya yaitu bagaimana cara membangun saluran komunikasi rahasia dari tempat presiden menuju ke tempat menteri-menteri. Nah, selanjutnya masalah-masalah yang lebih kecilnya itu yang pertama itu ada di jarak antara kantor, jenis kontur dan tanah, keamanan jaringan, perhitungan biaya, serta perancangan jalur. Ini bisa lanjut. Nah, ada juga dilanjut ke bagian selanjutnya yaitu abstraksi. Ini di tahap abstraksi ini kita akan mengidentifikasi beberapa hal yang penting yang terdapat di soal. Nah, hal-hal yang penting terdapat di soal adalah yang pertama itu rute yang dibuat bisa langsung ke kantor presiden atau tidak atau bisa melalui kantor menteri yang lainnya. Yang kedua itu jenis tanah bisa mempengaruhi tingkat kesulitan instalasi, lalu jaringan komunikasi harus sangat aman dan keterbatasan anggaran serta harus memiliki sistem alternatif. Yang bisa dilanjut. Berikut untuk algoritmanya akan dibacakan oleh Keve. Oleh Keve dipersilahkan. Oke, untuk algoritmanya sendiri sebenarnya terbagi menjadi 5 langkah. Oke, untuk langkah yang pertama, eh, sebelum itu kita harus membuat skema jalur yang paling mungkin untuk membangun jalur jaringan komunikasi rahasia kantor presiden menuju kantor-kantor menteri. Nah, skema jalur yang dibuat bisa saja dari kantor presiden langsung ke kantor menteri atau dari kantor presiden transit dulu ke kantor menteri, transit ke kantor menteri A, lalu dihubungkan dengan kantor menteri B sesuai dengan ketentuan saluran komunikasi ini dapat dibangun secara langsung antara kantor presiden ke kantor-kantor menteri atau tidak langsung melalui kantor menteri lainnya. Untuk langkah yang kedua sendiri sudah dipilih. Nah, kemungkinan jalur yang dapat dilewati sebuah jaringan komunikasi terlibat, lakukanlah eliminasi terhadap beberapa skema jalur dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Jenis kontur dan tanah, terus ada keamanan jaringan dan ketersediaan dana, sama kebutuhan redundansi, serta serta anggaran yang dibutuhkan. Untuk langkah yang ketiga, Untuk langkah yang ketiga sendiri, eliminasi beberapa jalur yang berpotensi menghabiskan lebih banyak anggaran. Jalur yang tidak terlalu aman dari penyadapan atau jalur yang sulit dilalui kabel karena pelapisan baja. Dan jalur dengan kontur tanah berbatu, lembab, dan perbukitan karena akan menghabiskan anggaran yang lebih besar. Begitu pula dengan jalur alternatif yang berfungsi agar komunikasi tetap terhubung walau terdapat gangguan. Selanjutnya ada langkah keempat, setelah beberapa jalur tersebut dieliminasi, pertimbangkan lagi dengan menggunakan anggaran seoptimal mungkin antara dua kemungkinan, yakni jalur yang terhubung langsung dari kantor presiden ke kantor menteri dan jalur dari kantor presiden dengan transit ke beberapa kantor menteri.
lalu jalur tersebut kembali lagi terhubung ke kantor presiden. Dan langkah yang kelima adalah setelah melalui beberapa eliminasi, skema yang kalian dapat merupakan skema yang paling optimal. Karena sudah karena sudah skema ini mencangkup semua kriteria yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah jaringan komunikasi. Lakukanlah pembangunan dari skema paling optimal yang telah didapatkan ini. Selanjutnya untuk flowchart, di sini ada bagian input data, yaitu mengumpulkan informasi tentang lokasi, kantor, jarak, kontur tanah, serta anggaran yang tersedia. Kemudian ada hitung jarak dan kontur tanah, yaitu menghitung jarak antar setiap kantor, dan kita mengevaluasi jenis serta kontur tanah dan dari setiap rute. Kemudian ada bagian hitung biaya untuk setiap rute, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi keamanan. Jadi di sini ada decision untuk menentukan apakah rute yang ada aman dari penyadapan. Jika tidak, kita menentukan rute alternatif. Kemudian, apakah anggaran cukup? Di sini juga kita menentukan decision, memeriksa apakah biaya total dari rute yang dipilih masih dalam batas anggaran. Jika tidak, kita mencari rute alternatif. Kemudian, output yang dihasilkan akan rute optimal dan jalur alternatif. Jadi di sini output menyajikan rute yang dipilih dan jalur alternatif yang dirancang. Dan selanjutnya pseudocode-nya itu di sini ada fungsi build secret communication network dengan ininya argumennya itu data ini itu tipenya tipe array, lalu kita buat variable roots dengan tipe array juga, lalu setelah itu kita jabarkan lakukan pengulangan for each dari nilai data-data itu sendiri. Selanjutnya, di sini kita masukkan variabel root ini ke fungsi calculate cost untuk mendapatkan harga dari jarak kantor-kantor. Lalu selanjutnya, hmm, kita masukkan juga variabel root ke fungsi access security. Selanjutnya, masukkan rute, harga, trust security ke variabel roots. Selanjutnya env. Setelah itu mm, dari data-data di dalam array roots ini kita masukkan ke fungsi select primary root untuk mencari jalur utamanya. Dan juga selanjutnya kita masukkan variable roots ini serta primary rootnya ke fungsi design redundant root. Setelah itu kita return jalur utamanya serta jalur alternatifnya ini. Nah, di bawahnya itu di sini di bawah fungsi build secret communication network itu ada fungsi-fungsi untuk mencari harga. Selanjutnya ada juga fungsi access security-nya, lalu ada fungsi untuk memilih jalur utamanya dan memilih jalur alternatifnya. Oke, jadi selanjutnya ada big annotation. Jadi iterasi pertama pada fungsi tadi itu ada for each root in data, itu big annotation-nya adalah ON, dengan N itu adalah jumlah data yang dimasukkan atau data yang ada pada variabel data ini. Jumlahnya ada berapa itu sebagai N. Lalu selanjutnya memanggil fungsi calculate cost ini itu adalah big O-nya adalah O1 per iterasi. Selanjutnya di access security ini juga big O-nya O1 per iterasi. Selanjutnya memilih rute utama di select primary root. Ini big O-nya juga ON, dan mencari jalur alternatif big O-nya ON. Jadi total dari kompleksitas fungsi ini adalah big O-nya ON tambah ON tambah ON sama dengan ON. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah kata sekiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Firdaus.